sebenarnya normal-normal aja gitu ya. Karena kalau kita tahu eh, orang awam sudah mulai banyak yang kenal istilah introvert dan extrovert Hmm. gitu ya. Yang sebenarnya introvert dan extrovert ini bukan alasan atau excuse untuk kita tidak berinteraksi sosial gitu ya. Tapi lebih kepada bagaimana kita merecharge energi gitu. Hmm. Kalau orang yang tipenya ekstrovert, maka dia akan lebih cepat merecharge energinya dengan berkumpul, berkelompok gitu. Hmm. Sedangkan kalau yang introvert lebih cepat nge-recharge energi ketika sendirian gitu. Nah, Hmm. mungkin yang dimaksud dengan sahabat Sonora yang tanya ini adalah kalau kita sendirian gimana? Ya sebenarnya ya nggak apa-apa gitu ya. Hmm. Ketika kita merasa nyaman sendirian, kita merasa energi kita bisa lebih awet gitu ya, lebih tahan lama ketika kita Hmm. sendirian, dan ketika ada masalah kita bisa menyelesaikan sendiri dan itu dengan cara yang tepat. Ya, Ada boleh. Pak Seya, selamat malam. Menurut Kak Nika, Teofani, menjaga kesehatan mental di tengah keramaian seperti apa dan caranya? Kalau kita sendiri tidak kenal sama orang di tempat keramaian, bagaimana, Kak? Oke, ini pertanyaan yang menarik ya. Hmm. Karena biasanya kalau di tempat ramai kita sudah paling nggak ya have fun lah ya. Teralihkan dari masalah-masalah sementara gitu ya. Kalau lagi konser gitu ya. Ya, lagi happy gitu ya, menikmati self reward gitu ya, nabung bertahun, Demi nabung liburan. berbulan-bulan akhirnya bisa kesampaian nonton konser incaran gitu. Tapi kalau nabung nggak apa-apa, Kak. Kadang-kadang pakai ini. Oh iya, pinjol ya, pay letter. Itu jadi ada pikiran juga. Canda-canda, Kak. Iya, iya, Oke, iya. oke, oke. Jadi, Oke, gimana caranya menjaga kesehatan mental? Jelas kita perlu untuk mengenal diri sendiri sih, teman-teman. Ini penting banget gitu ya. Karena ketika kita mengenal diri sendiri, maka kita akan tahu pola-pola apa yang terjadi dalam diri kita dan pola-pola respon seperti apa yang akan kita munculkan ketika kita berada di situasi-situasi tertentu, gitu ya. Ketika kita tahu kita orangnya yang mudah kepikiran gitu ya, atau kita mudah cemas ketika berada di keramaian gitu. Maka sebelum kita berangkat ke tempat yang ramai itu, meskipun kita udah pengen banget gitu ya, let's say kita nonton konser, kita sudah tahu konser itu pasti ramai, pasti crowded, tapi kita tipe orang yang, aduh kayaknya aku bakal kepikiran sama pandangan orang tentang outfitku nonton konser misalnya gitu ya. Nah, kita perlu untuk apa ya istilahnya kayak membriefing diri kita sendiri, mempersiapkan diri kita bahwa ya itu adalah suatu kerumunan dan kita tidak kenal dengan mereka semua dan ketika ada tatapan orang yang melihat outfit kita gitu ya, melihat kita dari atas ke bawah ya sudah. Kita perlu ya kayak ya mengabaikan gitu bahwa oh ya setiap orang punya mata gitu ya. Mata itu ya digunakan untuk melihat gitu. Jadi ketika ada orang yang melihat kita dari atas sampai bawah gitu ya, selama pakaian kita nyaman dan itu tidak memancing reaksi aneh orang-orang ya maka ya udah biarin aja gitu ya. hmm, Karena hmm, ya kita sendiri harus yakin sama diri kita sih sebenarnya ya. hmm, hmm. Selama kita tidak melanggar hukum, kita tidak melanggar nilai-nilai Gak merugikan sosial dan orang juga lain. agama gitu Mm-mm. ya. Dan kita juga tidak mengganggu orang lain, tidak Betul, apa ya, tidak menyalahi hak orang lain, maka ya udah gitu ya. Pandangan orang ya sudah. Kita nggak bisa kendalikan orang lain nih, gitu kan. betul, Yang betul. bisa kita kendalikan ya diri kita. Maka ketika kita tahu bahwa kita misalnya tidak nyaman di keramaian, ya maka kita perlu cari cara yang lain nih supaya kita merasa lebih nyaman gitu. Entah di Hmm, situasi yang lain, entah kita mencari cara yang lain. Kita ya, di ya, keramaian, ya, tapi kan ya. respon kita beda nih. Betul, Gitu betul. ya. Maka dari itu tadi perlu untuk kita mengenali pola-pola yang terjadi dalam diri kita, Mm-mm. ya, apa yang membuat diri kita ini tidak nyaman gitu ya, dan pola-pola apa yang akan kita munculkan, Mhm. pola-pola apa yang, pola respon apa yang akan kita tampilkan sehingga kita pun tidak merasa eh, sendirian, kita merasa nggak pede gitu Mhm. ya, kita merasa ke orang lain selalu menatap aku aneh gitu ya. Padahal ya sebenarnya ya kitanya aja yang mungkin berasumsi seperti itu gitu. Menarik tadi, kita nggak bisa mengontrol isi hati dan kepala orang lain, tapi kita bisa Betul, mengontrol isi kepala kita ya, Kanika ya. betul, ya. Ini menarik. Ini menjadi kata kuncinya tadi. Pak saya mudah-mudahan terbantu. Ada Pak Syahroji Wahid. Ini bapak-bapak banyak yang tanya nih.
malam hari ini. Eh, untuk Kak Nika, bagaimana apabila seseorang tersebut memang menyukai kesendirian, baik di saat lagi seneng maupun susah? Karena saya adalah orang yang jenis begini, Kak. Apakah ini normal atau abnormal? Kalau misalnya kuburan atau gunung bisa ditinggali, saya mungkin akan tinggal di sana. Canda nih. Tapi memang adakah orang tipikal seperti ini dan ini normal atau gimana, Kak, kalau menurut Kak Nika? Ya, sebenarnya normal-normal aja gitu ya. Karena kalau kita tahu eh, orang awam sudah mulai banyak yang kenal istilah introvert dan extrovert gitu Hmm. ya. Yang sebenarnya introvert dan extrovert ini bukan alasan atau excuse untuk kita tidak berinteraksi sosial gitu ya. Tapi lebih kepada bagaimana kita merecharge energi gitu. Mhm. Kalau orang yang tipenya ekstrovert, maka dia akan lebih cepat merecharge energinya dengan berkumpul, berkelompok gitu. Hmm. Sedangkan kalau yang introvert lebih cepat nge-recharge energi ketika sendirian gitu. Nah, Hmm. mungkin yang dimaksud dengan sahabat Sonora yang tanya ini adalah kalau kita sendirian gimana? Ya sebenarnya ya nggak apa-apa gitu ya. Mhm. Ketika kita merasa nyaman sendirian, kita merasa energi kita bisa lebih awet gitu ya, lebih tahan lama ketika kita Mhm, mhm. sendirian, dan ketika ada masalah kita bisa menyelesaikan sendiri dan itu dengan cara yang tepat, ya maka itu sendiri itu tidak menjadi suatu masalah gitu Mhm, ya. mhm. Yang menjadi masalah adalah ketika misalnya kita sendirian terus kita bikin ulah gitu ya. Hmm, Terus hmm. perilaku kita ini mengganggu atau melanggar norma aturan gitu ya. Atau mungkin perilaku kita juga apa ya membuat orang lain merasa tidak nyaman gitu ya, Hmm, mengganggu kepentingan banyak orang ya, maka mhm, kesendirian kita itu ya tidak benar gitu. hmm. Sebenarnya Pak Wahid ini sudah mengenali dirinya sendiri sebetulnya ya Kak Nika ya dan memilih jalan itu ya. Ya, Terima kasih biar nggak katanya. banyak drama, Kak. Betul. Terima kasih itu jawabannya benar semua ya. Ini kan udah kayak ujian sekolah ya, jawabannya benar semua. Nah, soal tadi ekstrovert introvert Kak, ini ada Bu Rini di Cibubur. Kalau Hmm, saya pribadi, kalau di tempat ramai tidak pernah merasa kesepian, apalagi wanita. Kalau udah ketemu teman pasti akan ramai dan happy. Lah, ya. kalau udah sampai rumah baru sepi. Tapi saya berusaha jangan sampai kesepian dengan cara nonton TV, mendengarkan radio, atau pegang handphone. Tapi apakah nantinya saat usia menua, apa ada penyakit bakal ada rasa kesepian walaupun ada pasangan, Kak Nika? Oke, memang tadi saya di awal sempat menyebutkan ya bahwa orang yang usia 25 tahun ke atas gitu ya, sampai Mm-mm. lansia itu lebih rentan gitu, merasa sendirian, kesepian gitu. Maka dari itu tadi juga saya sudah sebutkan perlu untuk kita mengenali diri kita ini seperti apa gitu ya. Memang kita di tempat ramai nggak pernah ngerasa sepi, nggak pernah ngerasa sendiri gitu ya. Pulang ke rumah, nah ini nih yang baru jadi apa ya, jadi challenge buat diri kita. Apa kita merasa sepi ketika kita di rumah, padahal di rumah juga nggak tinggal sendiri kan, Mm-mm. ada pasangan, ada anak, ada saudara gitu ya, ada orang tua gitu. Maka kita juga perlu melihat kembali ke diri kita, jangan sampai kehadiran orang lain itu membuat kita ketergantungan juga gitu ya. Mm. Dalam artian pemenuhan kebutuhan emosional kita, yaitu ada yang bisa dipenuhi oleh diri sendiri sebenarnya, dan ada juga yang perlu untuk dipenuhi oleh orang lain gitu ya. Ketika dengan diri sendiri maksudnya gimana? Contohnya gimana? Maksudnya adalah ketika kita merasa nyaman dengan diri sendiri gitu ya, bisa menikmati hal-hal yang sedang kita lakukan, Mm-mm. meskipun itu adalah rutinitas gitu ya. Mungkin kita adalah orang yang terbiasa di rumah gitu ya, Mhm. atau orang memang kerjanya dari rumah. Mhm. Maka kita akan bisa menikmati hal-hal itu bukan sebagai pelarian atau pelampiasan semata supaya kita nggak merasa sepi gitu Mhm. ya. Tapi kita memang enjoy gitu. Dan ketika kita bertemu dengan orang lain gitu ya, selain untuk melepas rasa sendirian, rasa sepi, kita juga menikmati momen itu. Sehingga penting untuk kita bisa apa ya, mindful gitu ya, Hmm. merasakan momen itu here Mhm. and now, di sini dan sekarang gitu ya. Jadi Iya. momen apapun ya kita terima gitu Mhm. ya. Kita nikmati emosi yang terjadi dalam perasaan kita saat itu. Ya. Gitu. Bu Rini semoga terbantu. YOLO YOLO kalau anak zaman sekarang bilang ya Ya, kan Nika. betul. Kita hidup cuma sekali, jadi nikmati setiap momen tuh nggak akan pernah terulang ya, nggak akan pernah sama gitu. Hanya Ya. only life once in our lifetime gitu ya. Terima kasih Kanika. Tadi juga ada sebentar ini sahabat saya di Bandung.
Ini Mm-mm. juga bertanya, selamat malam Mas Yudi dan Kak Nika. Saya pernah tuh seperti yang dicontohkan Kak Nika. Saat itu saya tidak boleh nonton konser oleh seseorang, tapi saya memaksa untuk tetap nonton bersama teman-teman. Alhasil, saya tidak benar-benar menikmati konsernya. Katakanlah kesepian, keingat dia, padahal musik sangat kencang. Kalau hal itu masih wajar ya, tanda tanya ya. Cuma Mm-mm. jadi teringat punya pengalaman itu aja katanya. Ini sharing pengalaman berarti KR ini di Bandung. Mm-mm. Mm-mm. Ya, ya. Mungkin saat itu bukan sepi kali ya, tapi mungkin entah ada rasa bersalah gitu ya, Hmm. atau menyesal, padahal udah dilarang, kok tetap aku ngotot pengen nonton gitu ya. Jadi sebenarnya merasa sepi, entah karena tidak ada kehadiran dia secara fisik gitu ya, Mhm. atau mungkin saat itu karena marah gitu ya, lagi marahan, ngambekan, akhirnya terjadi jarak secara emosional. Nah, itu tadi. Ya, yang pertama tadi ya ada keterasingan gitu. Kita terasing sementara gitu karena adanya konflik ini gitu. Sehingga kita ya bisa jadi merasa sepi juga ketika nonton konser gitu. Tapi mungkin lebih tepat kalau mungkin karena rasa bersalah gitu ya atau karena rasa menyesal gitu kok tetap nonton konser gitu ya. Mhm. Mungkin lebih Mhm. ke situ sih Kak Yudi. Kenapa nggak ngajak dia gitu ya? Pasti lebih menikmati kalau misalkan atau ya tadi perasaan guilty tadi ya bersalah tadi kan nih Ya. kayak.